Hai Bunda, bertemu lagi dengan saya, Dr. Ameta Drupadi. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga semua sehat ya. Tetap semangat menyusui untuk buah hati tercinta. Bersama kita melawan corona. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai COVID-19 yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan dan sedang terjadi wabah di negara kita. COVID-19 adalah coronavirus disease yang ditemukan pada akhir tahun 2019 yang saat ini sedang menjadi wabah dan pandemi di seluruh dunia. Nah, untuk orang-orang yang memiliki komorbid penyakit seperti penyakit metabolik, hipertensi, diabetes, penyakit paru, penyakit jantung, dan juga bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, jika terkena atau tertular virus ini, maka akan memiliki gejala yang berat atau bahkan menjadi fatal. Nah, untuk orang yang lebih muda dan juga tidak memiliki komplikasi penyakit maupun komorbid penyakit dan juga memiliki daya tahan tubuh yang baik, jika tertular dengan virus ini, maka orang tersebut bisa lebih bertahan dalam menghadapi dan juga akan lebih cepat disembuhkan. Nah, ini bisa menjadi bahaya bagi ibu menyusui dan bayinya jika ibu tidak menjaga kebersihan dirinya, bayinya, rumah maupun lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga bisa menjadi bahaya misalnya pada ibu yang sering belanja online dan menerima barang-barang atau paket online-nya tidak disterilisasi setelah ibu terima di rumah. Nah, antisipasinya itu sangat mudah. Setiap ibu mau menyusui atau bahkan setelah menyusui, ibu harus mencuci tangannya. Boleh dengan air mengalir dan sabun. Jika tidak ada air, ibu bisa menggunakan hand sanitizer. Dan juga bagi ibu yang sedang batuk ataupun bersin, segera ibu melakukan etika batuk dengan menutup mulutnya dengan menggunakan tisu, lalu tisunya dibuang ke tempat sampah, dan juga bisa menggunakan siku atau punggung tangan. Dan jika batuknya sering atau belum sembuh juga, ibu harus menggunakan masker. Dan juga bagi ibu yang sering bertemu dengan sesama ibu menyusui lainnya atau sering melakukan pertemuan dengan teman-temannya, ini perlu dihindari. Nah, untuk saat ini, hindari dulu pertemuan-pertemuan atau reuni ataupun berkumpul di tempat-tempat umum. Karena kita nggak pernah tahu di tempat umum, banyak orang-orang yang sudah tertular virus atau bahkan yang membawa atau sebagai karier virus yang dapat menularkan sesamanya. Kita nggak pernah tahu mana yang sehat, mana yang sakit ketika tertular dengan virus COVID-19 ini. Cuci tangan yang baik dan benar bisa dilakukan dengan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun selama 20 hingga 40 detik dengan melakukan 6 langkah. Yang pertama, gosokkan kedua telapak tangan, lalu gosokkan kedua punggung tangan secara bergantian, kemudian gosokkan sela-sela jari, lalu kunci atau tutup tangan seperti ini bergantian, lalu gosokkan arah jempol dari arah luar ke dalam secara bergantian, lalu sikat atau gosok di daerah permukaan tangan, lalu basuh dengan air dan keringkan. Nah, untuk mencegah penularannya, Bunda yang pertama harus menggunakan masker bila Bunda merasa demam, batuk maupun bersin, dan terapkan etika batuk dan bersin. Kemudian Bunda harus menjaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Hindari kontak langsung seperti bersalaman atau cium pipi kanan dan kiri. Hindari kerumunan dan pertemuan antar kelompok di tempat umum. Kemudian jika Bunda tidak sehat, jalankan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, jika selama isolasi di rumah ternyata ada gejala yang memberat, segera Bunda datang ke rumah sakit terdekat. Kemudian ikuti panduan resmi dan perkembangan informasi di
TV maupun di media sosial lainnya. Batasi penggunaan transportasi publik kecuali jika mendesak sekali. Nah, disarankan buat Bunda jika mendesak harus pergi keluar rumah, gunakan mobil pribadi. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Bila Bunda tidak mendapatkan air maupun sabun, Bunda bisa menggunakan hand sanitizer. Untuk saat seperti ini, sangat aman memberikan ASI untuk buah hati tercinta. Karena ASI tidak dapat menularkan virus tersebut. Nah, virus itu penularannya melalui droplet atau percikan air yang keluar dari mulut dan hidung Bunda. Jadi pada saat menyusui, Bunda wajib mencuci tangan terlebih dahulu sebelum dan sesudah memegang bayi dan juga sesudah menyusui. Dan gunakan masker jika Bunda mengalami batuk maupun pilek dan terapkan etika batuk. Dan untuk bunda-bunda yang bekerja dan di kantor harus mempamping atau memerah ASI-nya, itu juga aman selama penyimpanan ASI dan juga alat pumpingnya itu dijaga kebersihannya. Bunda tetap sebelum memerah ASI, Bunda harus cuci tangan, dan setelah memerah ASI juga cuci tangan. Kemudian pada saat memerah ASI, gunakan masker jika Bunda sedang batuk dan pilek. Dan pada saat di ruang ASI atau di ruang laktasi, ketika Bunda sedang memerah, jaga jarak antara Bunda yang satu dan Bunda yang lain kurang lebih 1 meter atau lebih. Berdasarkan dari WHO, Bunda dengan COVID-19 dapat menyusui jika Bunda menginginkannya. Namun dengan syarat yang pertama, lakukan kebersihan pernafasan saat menyusui. Gunakan masker dan terapkan etika batuk maupun bersin. Tutup hidung dan mulut menggunakan siku tangan atau menggunakan tisu, lalu tisu segera dibuang di tempat sampah. Hal ini dilakukan karena droplet yang Bunda keluarkan akan menularkan virus. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Yang ketiga, bersihkan dengan disinfektan permukaan yang telah bersentuhan dengan Bunda. Misalnya Bunda bersentuhan dengan meja, segera bersihkan meja tersebut dengan disinfektan. Jika Bunda mengalami gejala yang berat seperti sesak nafas atau batuk yang berat, sehingga menghalangi untuk menyusui atau merawat bayinya, Bunda dianjurkan untuk memerah ASI. Dan ASI perahnya Bunda bisa minta tolong orang lain yang sehat untuk memberikan kepada bayi dengan cara yang aman. Jika Bunda tidak sehat atau lemah atau merasa tidak bisa menyusui atau memerah ASI, Bunda bisa memilih alternatif lain, yaitu memberikan ASI donor. Dan Bunda bisa melakukan relaksasi kembali pada saat nanti Bunda sudah sembuh dari COVID-19. Kalau menurut Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, pada Bunda yang menyusui di masa pandemi COVID-19, Bunda yang menyusui dengan status COVID-19 yang terkonfirmasi positif atau PDP yang bergejala atau ODP dalam masa isolasi mandiri sampai mendapatkan hasil tes konfirmasi, disarankan untuk melakukan pembatasan kontak erat antara ibu dan bayi. Lalu pada Bunda dengan status COVID-19 yang terkonfirmasi positif atau PDP yang bergejala atau ODP dengan masa isolasi mandiri, sebaiknya mempertimbangkan dengan bijak untuk tidak menyusui langsung, serta meminta orang lain yang sehat agar membantu perawatan bayi dan melakukan pemberian ASI perah secara benar. Semua ibu menyusui selama masa pandemi COVID-19 tetap perlu melakukan tindakan pencegahan termasuk mencuci tangan sebelum memegang bayi dan mengenakan masker saat merawat dan menyusui bayi. Kedua penjelasan tadi sama baiknya. Sekarang tinggal Bunda yang selalu memperhatikan kebersihan diri maupun higienitas. Nah Bunda, demikianlah informasi mengenai COVID-19 dan kaitannya dengan ibu menyusui. Semoga bermanfaat bagi Bunda semua. Saya Dr. Ameta Drupadi, salam pejuang ASI Indonesia.